Aku Neneng Supihat selaku wali kelas 10-5 dan orang tua saya yang berada di samping. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang leadership perkemahan. Pertama, ada pengertian pelatihan diri leadership. Pelatihan diri leadership adalah proses pengembangan keterampilan kepemimpinan secara mandiri atau melalui program tertentu. Tujuannya adalah untuk melatih kemandirian, kekompakan atau kerjasama, kepemimpinan, dan bersosialisasi di alam terbuka. Dalam kegiatan tersebut, setiap peserta dilatih untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, disiplin, dan mampu bekerja sama dalam tim. Dan ada juga pelatihan ini mencakup berbagai aspek antara lain. Yang pertama, kesadaran diri, self-awareness. Kedua, pengembangan keterampilan komunikasi. Ketiga, motivasi dan inspirasi. Keempat, manajemen waktu dan prioritas. Kelima, pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Manfaat dari latihan diri leadership yang ada lima. Yang pertama, pengembangan diri. Yang kedua, keterampilan kepemimpinan. Ketiga, meningkatkan kinerja dan dalam organisasi atau tim. Keempat, meningkatkan peluang karir. Yang kelima, memberikan dampak positif pada lingkungan. Baiklah, kita akan menuju pada gambar yang pertama. Gambar pertama ini yang seperti bisa kita lihat, yang ada kemah dan juga ada duaan peserta yang sedang berkemah, api unggun, ada juga tendanya. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang gambar pertama ini. Adapun gambar pertama menjelaskan tentang suasana perkemahan dengan mendirikan tenda sebagai tempat beristirahat. Dan kedua peserta memakai atribut lengkap. Ya, seperti kita bisa lihat di gambar ini ada tenda, ada 2 tenda dan juga ada 2 peserta. Dia memakai atribut lengkap kan? Nah, oke, next kita lanjut. Serta api unggun yang digunakan dalam kegiatan berkemah juga berguna untuk memasak, menghangatkan badan, atau berkumpul bersama tim kelompok. Jadi api unggun ini bukan cuma buat menghangatkan badan juga bisa juga buat memasak, berkumpul bersama teman, bernyanyi juga bisa. Serta perkemahan dilakukan di alam terbuka. Bisa juga sih di halaman perkemah itu, tapi mungkin lebih asik lagi kalau bisa di alam terbuka karena suasana dan bisa juga melihat alam-alam sekitar. Dan kita juga harus tetap menjaga kebersihan alam sekitar. Jangan merusak alam-alam sekitar dengan membawa sampah. Kalau bisa kita pungut sampah setelah kita berkemah. Tujuan perkemahan leadership ada 6. Yang pertama, membentuk pemimpin yang tangguh. Jadi tujuan ikut leadership itu untuk membangun jiwa kepemimpinan kita agar kita tuh menjadi pemimpin yang tangguh, bijaksana, dan juga bertanggung jawab. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi. Berarti agar kita bisa lebih bagus lagi public speakingnya, lebih berani lagi maju ke depan, menjawab pertanyaan guru, dan yang lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian. Jadi kita juga bisa mandiri dengan ikut leadership. Yang keempat, menanamkan rasa tanggung jawab. Kita harus punya rasa tanggung jawab yang sangat besar, karena apapun yang kita lakukan itu juga yang bakal kita tuai. Yang kelima, membangun kerjasama tim. Dalam tim tidak boleh mengandalkan satu orang saja, tapi harus bekerja sama, karena itulah yang disebut tim. Yang keenam, meningkatkan ketahanan mental dan fisik. Jadi bukan hanya mental saja yang harus kuat dalam leadership, tapi juga dilatih agar fisik juga menjadi kuat. Selanjutnya ada manfaat perkemahan leadership.
ada 6 juga nih. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Jadi dengan kita mengikuti leadership, kita akan menjadi lebih percaya diri untuk maju ke depan, misalnya menjawab pertanyaan guru dan yang lain-lain. Kedua, membentuk karakter yang disiplin. Jika kita dulunya tidak disiplin, mungkin dengan cara kita mengikuti leadership, kita akan menjadi orang yang lebih disiplin dan juga menghargai waktu. Dan kalau tiga, menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Kita akan menjadi pemimpin hebat dan juga bertanggung jawab dengan mengikuti leadership. Kelima, memperluas relasi dan jaringan. Jadi kalau kita ikut leadership, berarti kita bakal tahu tuh dunia luar tuh kayak gimana, nggak di rumah aja, nggak cuman misalnya memain aja. Di leadership ini bukan cuma tentang pelatihan diri aja yang kita dapatkan, tapi juga kita dapat materi dari kakak-kakak pembimbing nanti di sana, dan juga kita juga nanti bisa rekreasi atau nggak berwisata di sana juga. Yang keenam, meningkatkan empati dan kepedulian sosial. Jadi kita sebagai manusia harus mempunyai empati dan kepedulian sosial terhadap orang lain. Baiklah, kita lanjut ke gambar kedua. Gambar kedua menunjukkan dua orang peserta juga. Ada yang pakai kacamata, dia membawa tongkat dan juga bendera. Ada balok kayu, ada api unggun juga, ada peserta yang bawa kaca pembesar, mungkin untuk mencari jejak ya. Baiklah, kita jelaskan gambar yang kedua. Gambar kedua menjelaskan tentang kegiatan di leadership dan para peserta memakai seragam atribut. Berarti sama seperti gambar pertama. Gambar pertama memakai atribut lengkap, gambar kedua pun memakai atribut lengkap. Nah, jadi atribut mungkin bisa disesuaikan juga jika nanti kakak-kakak pembimbingnya minta kita pakai seragam misalnya seragam pramuka, berarti kita harus pakai seragam pramuka atau enggak seragam yang lain. Jadi mungkin nanti kita disesuaikan seragamnya sama kakak pembimbing yang ada di tempat leadership. Dan para peserta memakai seragam atribut lengkap sesuai dengan kegiatan di luar ruangan. Tongkat dan bendera nih ya, melambangkan tugas sebagai pemimpin. Berarti dia adalah seorang pemimpin karena dia yang memegang tongkat dan juga tongkat yang ada benderanya. Tugas pemimpin dan penunjuk arah dalam kegiatan perkemahan. Api unggun, penunjuk arah, dan api unggun pun menjadi sarana diskusi, berkumpul, menyanyi dan bercerita. Wah, jadi api unggun bukan cuma buat menghangatkan badan aja ya, atau enggak memasak, berkumpul sama tim kelompok, tapi juga bisa buat bernyanyi, berdiskusi bersama teman kelompok. Bahkan kita bisa bercerita di sana. Baiklah, kita ke pengertian hiking. Hiking adalah kegiatan berjalan kaki di alam terbuka seperti hutan, gunung, atau perbukitan dengan tujuan rekreasi, olahraga, atau eksplorasi. Hiking tuh kayak jalan santai, kayak kita lakukan sehari-hari di rumah. Mungkin bukan cuma di perbukitan aja sih kita bisa buat olahraga hiking ini. Di rumah juga kita bisa dengan jalan-jalan. Oke, next kita lanjut ke tujuan hiking. Yang pertama ada meningkatkan kebugaran fisik. Dengan hiking kita bisa meningkatkan kebugaran fisik kita dan juga fisik kita juga jadi sehat. Oke, kita next ke yang kedua. Menikmati keindahan alam. Dengan kita jalan santai dengan hiking, kita menikmati keindahan alam seperti melihat pegunungan, sungai, dan yang lain-lainnya. Ketiga, melatih keterampilan bertahan di alam. Berarti di saat hiking kan di alam, kita harus membawa perbekalan di dalam tas dong, biar kita tuh bisa bertahan di alam. Nanti kalau misalnya kita hiking capek, kita bisa minum, lapar kita bisa makan. Oke, next.
meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi saat hiking, sebisanya jangan buang sampah sembarangan. Tetap jaga kebersihan lingkungan. Next, ke peran pencari jejak dalam hiking. Yang pertama, menemukan dan mengikuti jalur. Pencarian jejak itu dalam hiking sangat penting karena kita harus tetap mengikuti jalur agar tidak tersesat di hutan maupun dimanapun. Yang kedua, mengidentifikasi jejak alam. Pencarian jejak juga bukan cuma buat jalan-jalan kayak hiking doang ya, kita juga bisa mencari jejak, kayak bisa cari rute buat untuk melewati jalur-jalur yang memang harus kita lewati. Next, yang ketiga, menjaga kekompakan, tetap pada jalur yang benar. Jadi saat hiking atau pencarian jejak, kita nggak boleh berantem guys, nggak boleh berantem, nggak boleh marah-marahan, nggak boleh yang sok paling benar, sok tahu jalan. Kita harus tetap mengikuti jalur yang ada. Kita harus tetap mengikuti jalur, stand di jalur biar kita nggak tersesat. Oke, next, menggunakan keterampilan membaca peta dan kompas. Berarti di dalam kelompok hiking atau pencari jejak itu harus ada yang bisa baca kompas, peta. Kalau bisa sih kita juga, karena di dalam hutan kan nggak ada sinyal, mungkin kita harus bisa baca peta dan kompas. Makanya kita harus belajar tentang peta, kompas, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, pelatihan kepemimpinan leadership atau training merupakan proses penting dalam membentuk individu. Berarti dengan kita mengikuti leadership, kita bisa menjadi orang yang lebih percaya diri, bertanggung jawab, menjadi pemimpin yang lebih tegas dan juga disiplin, yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sudah saya jelaskan seperti tadi, mempunyai jiwa kepemimpinan, bertanggung jawab, tegas, dan disiplin, serta keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Yang pertama, komunikasi dalam tim itu sangat penting agar tidak ada perbedaan pendapat, dan juga kita memang harus lebih bagus lagi dalam public speaking agar kita tidak terlalu panik dalam situasi. Dan juga kerjasama tim itu juga sangat penting. Kita nggak boleh mengandalkan satu orang saja di dalam tim, yaitu kita harus bersama-sama, karena itulah sebuah tim. Dan dalam pelatihan ini juga membantu mengasah mental dan fisik. Wah, berarti dalam leadership ini bukan cuman fisik doang yang dilatih, tapi mental juga. Jadi dari leadership ini kita dilatih mental untuk lebih percaya diri, fisiknya itu kita lebih kuat, percaya diri, kuat, dan lain-lain, agar lebih tangguh dalam menghadapi tantangan di kehidupan sehari-hari. Jadi dengan ikut leadership kita punya jiwa kepemimpinan. Kita harus punya jiwa kepemimpinan, bertanggung jawab, kedisiplinan, agar kita bisa menghadapi tantangan di kehidupan sehari-hari. Oke, next, saran dari saya untuk leadership. Yang pertama, ada konsisten dalam pengembangan diri. Berarti saat kita mengikuti leadership, kita juga harus konsisten dalam diri kita sendiri, bahwa kita harus berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, bertanggung jawab lagi, bertanggung jawab, disiplin. Karena kita mengikuti leadership itu kita mendapat pelatihan. Yang kedua, praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sudah mengikuti leadership, maka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau dalam lingkungan sekolah, kita maju, kita berani menjawab pertanyaan dari guru, public speaking kita bagus, kita mau bertanya, dan kita bisa menjadi pemimpin yang baik di dalam kelompok. Yang ketiga, mengikuti pelatihan kelanjutan. Kalau bisa sih setelah dari leadership kita melanjutkan pelatihan lagi, untuk mengasah aja sih,
mungkin kita bisa mengasah mental atau fisik. Yang keempat, membangun jaringan yang positif. Jadi kita harus mempunyai jaringan yang positif nih, jangan yang negatif aja kita lakukan. Yang positif tuh kayak misalnya membangun jaringan, mengerjakan tugas, juga menanyakan sesuatu jika kita tidak paham dalam tugas itu, menjadi pemimpin yang baik seperti itu. Dengan menerapkan hasil dari pelatihan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif, baik dalam organisasi, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Jadi dalam leadership ini, jika kita mencakup semua yang sudah saya jelaskan, maka kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, disiplin, dan juga manajemen waktu. Dan mungkin dengan mengikuti leadership ini, kita akan menjadi seorang yang dapat diandalkan dalam organisasi. Terus nanti kita bisa dapat pekerjaan yang bagus, efektif dalam sehari-hari. Jadi saran saya sih untuk semuanya ikut ya leadership ya, karena leadership ini sangat membantu untuk membangun kepercayaan diri dan juga menjadi pemimpin yang baik, tegas,